Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan oleh Bapa kita yang begitu mengasihi kita. Dan saat ini kita akan berikan pujian kita yang terbaik di hadapannya. Dia Allah yang layak terima pujian, sembah, dan ucapan syukur kita. Yesus kami puja. Dia Bapa yang kami puji dan sembah Tuhan. Kami sembah sebagai
Kami mengucap syukur Bapa, bahwa setiap kebaikan yang Bapa berikan bagi kami Tuhan, bahwa setiap anugerah yang Bapa berikan bagi kami Tuhan, sungguh Tuhan, hidup kami adalah hidup karena anugerah-Mu saja Bapa. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tetapi karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Inilah puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Yesus, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Setiap pujian, setiap sembah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau patahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, yang mau menghalangi ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Kami patahkan, kami hancurkan, dan kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang memegang otoritas penuh atas setiap kami Tuhan, yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, darah anak domba berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh hati kami percaya Tuhan, dan kami mau selalu bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita memiliki Allah kita yang luar biasa, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hatiku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia. Amin. Hanya padamu hatiku percaya.
tidak pernah pergi dari kami Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang begitu setia. Walau 1000 rebah di sisi kiri kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tetap percaya. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu
Shalom, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur di mana Engkau sudah memelihara kami sampai saat ini Tuhan. 1 minggu sudah kami lewati dan kami boleh berada di hari yang ke-18 di bulan kedua. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi anugerah-Mu masih berlaku atas kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang begitu nyata bagi kami. Saat ini kami rindu mendengar sebagian firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami, Tuhan. Di dalam kami melangkah memasuki tahun 2021 ini, Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sembunyikan di belakang salib-Mu. Jadikan tanah hati kami, dimanapun kami berada, kami boleh Tuhan membuka hati untuk firman-Mu, dan kami percaya Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi jawaban untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap masalah kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang berbicara, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu, bukan kepikiran kami, tapi Roh Kudus sendiri yang berkarya. Engkau tahu kebutuhan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah Tuhan, walaupun secara ibadah online. Tapi kami tahu Engkau juga menjamah mereka yang merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, walaupun saat ini kita masih berada di rumah, masih beribadah secara online, tapi kita bersyukur kalau kita masih diberikan Tuhan kesehatan. Mungkin ada juga di antara saudara yang saat ini sedang kena COVID. Ya, saya mendengar dan saya menerima ada beberapa juga yang masih kena COVID. Dia berkata, "Tante, saat ini saya kena COVID, bantu doa ya." Mungkin saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan di rumah saudara secara online ya, karena kita belum beribadah atau belum membuka ruang gereja untuk ibadah secara langsung. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang bertemakan Allah hadir di tengah penderitaan umatnya. Dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita, Allah selalu hadir di tengah umat, penderitaan umatnya. Kita baca dalam Kejadian 21 ayat 14 sampai 20. Kejadian 21 ayat 14 sampai 20, ayat yang tidak asing lagi tapi kita akan belajar. Saudara menyimaknya, dan kalau saudara memiliki Alkitab, kita baca bersama-sama di rumah saudara masing-masing. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betsheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira seperemana jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedangkan ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Pembacaan ini menceritakan tentang perjalanan hidup dari Hagar setelah disuruh pergi dari rumah Abraham. Kalau ayat 14, Abraham membekali Hagar dengan roti dan air sekirbat. Ya, dikatakan ayat 15, air dalam kirbat itu habis. Ayat 16 menceritakan, dikatakan Hagar jadi susah dan ia menangis dengan suara yang nyaring karena air itu sudah habis. Ayat 17 mengatakan Allah mendengar dan melihat kesusahan Hagar. Kalau kita membaca sini ayat 17b sampai 18, Allah menghibur dan memberikan nasihat. Ayat 19, Allah menolong. Saudara, kalau kita melihat perjalanan ini, di mana saat itu Hagar mengalami kesulitan, mana mungkin saudara kalau kita melihat orang yang akan meninggal, orang yang kita kasihi, atau anak yang kita cintai, saya rasa itu sangat menyedihkan. Saya mengalaminya saudara ya, pada saat saya harus meninggalkan suami saya di rumah sakit.
Saya melihat dia berkata, Pen, jangan tinggalkan saya di sini, bawa saya pulang. Secara manusia, aduh hati saya gergel saudara ya, kalau bahasa Jawa mengatakan tidak tega. Bagaimana? Dia berkata, tolong bawa saya pulang, kalau saya di sini saya mati. Itu yang menjadi sampai saat ini yang sering kali membuat saya menyesal. Kenapa saya nggak bawa dia pulang? Ya, secara manusia dia berkata tolong, tapi saya melihat kondisi dia semakin lemah. Kalau di rumah dia tidak bisa makan. Jadi saya berkata, hanya diinfus vitamin lalu saya mau bawa pulang. Tapi kenyataannya berbeda dengan harapan saya. Di sini dikatakan begitu juga dengan Hagar. Dia melempar, dia jauh karena dia tidak tega melihat anaknya ya hampir mati dikatakan. Tetapi Tuhan mendengar. Dikatakan perjalanan umat Tuhan orang percaya tidak selalu mulus. Kadang-kadang di lembah, kadang-kadang harus melalui padang gurun atau penderitaan. Membuat orang tidak berdaya, bingung ya saudara, takut, khawatir dan putus asa. Itu pun pernah saya alami. Pada saat seperti itu ya, walaupun saya di rumah, saya selalu memantau keadaan suami saya. Saya selalu bertanya, dan itu menjadi satu hal yang membuat saya tidak bisa tidur, padahal kondisi saya juga tidak memungkinkan. Tetapi saya bersyukur, ya secara manusia, kalau saya melihat, mendengar, orang suami istri itu yang kena COVID, banyak kan meninggal. Ya, itu pun harapan saya sebetulnya. Secara manusia, ya kenapa kok saya nggak dipanggil sekalian? Anak saya berkata, Mami, kalau Mami dipanggil, bagaimana dengan aku? Ya, aku hanya sendiri. Secara manusia Tuhan lebih tahu ya, Tuhan lebih mengerti. Membuat orang tidak berdaya, bingung, takut, khawatir, bahkan putus asa. Sebab tidak tahu apa yang harus dilakukan, seperti Hagar. Dalam keadaan seperti itu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saya juga tidak mengerti, setiap malam saya tidak tidur dengan tenang. Sebentar-sebentar saya bangun berdoa, saya ajak keluarganya yang di Manado. Mereka bertanya bagaimana keadaan kakaknya. Saya berkata berdoa. Dokter mengatakan dalam keadaan kritis berdoa. Ya, kalau perlu Ivan berkata saya berpuasa, so kita berpuasa bersama-sama. Tetapi waktunya Tuhan bukan waktu saya. Keinginan saya bukan keinginan Tuhan ya. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang orang manusia pingin cepat-cepat mati, tapi Tuhan gak cabut-cabut. Orang yang kelihatannya sehat-sehat, tahu-tahu gak ada ya. Secara manusia membuat, ya itulah manusia dikatakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 16 berkata, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Jadi mata Tuhan selalu ditujukan ya. Saya tahu saat itu saya berkata Tuhan berikan saya ketenangan. Berikan saya kedamaian pada saat saya memasukkan dia pagi-pagi. Saya sudah kembali ke rumah sakit dan waktu malam jam 9, setengah 10 saya pulang dari rumah sakit. Saya berkata infus pertama sudah habis, saya tunggu. Demamnya sudah turun, dia saat itu mulai diisi dengan infus yang kedua yaitu vitamin, makanan ya. Dan saya berkata, Pi, ya udah nggak apa-apa deh. Ya. Jam 6 anak saya sampai berkata, Mami, belum ada orang kok sudah datang. Saya pikir dia belum dapat ganti pakaian, saya ke sana tapi ternyata tidak boleh ketemu. Ya. Waktu itu saya belum dapat hasil daripada pemeriksaan swab saya, tapi saya tidak bisa ketemu. Saya ingin lihat keadaannya, tapi saya tidak bisa ketemu. Dia sudah disimpan di lantai 2 dan tidak bisa ditengok. Secara manusia, ya saya hanya titip di depan. Itu adalah sesuatu yang menjadi beban. Saya berkata Tuhan, dan saya coba telepon, tidak bisa saudara ya. Seharian itu saya tidak bisa. Tetapi di sini katakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan mendengar seruan orang yang berseru kepadanya. Tuhan, Ibrani 13 ayat 5 dan 6 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dan besoknya saya mendapat kabar bahwa suami saya kondisinya sudah mulai membaik. Dia masuk tanggal 5, tanggal 6 sempat drop, lalu dioper ke ICU, 7, 8, 9 saya mendapat berita stabil.
Ya saudara, secara manusia saya selalu mengikuti dan dia kata puji Tuhan Bu, dokternya orang Kristen. Stabil semuanya baik. Karena oximeternya sudah 93, 94. Juga saya tanya hasilnya berapa? Kalau normal 40 untuk bisa hasil untuk sembuh, dia sudah 37. Wah, saya senang saudara, saya pikir sebentar lagi keluar. Secara manusia sebentar lagi keluar. 3 hari dalam kondisi yang baik dan memuaskan. Tetapi jam 11.30 saya mendapat berita, Bu, Bapak sudah tidak ada. Saudara, bagaimana rasanya? Saya belum tidur, baru tidur-tidurannya, tidur ayam. Saya masih berpikir, wah kapan suami saya pulang. Karena segala sesuatunya sudah mulai berjalan dengan baik. 3 hari normal. Tetapi malam itu dikatakan 5 menit yang lalu suami saya sudah tidak ada. Dan saat ini kami akan coba dengan memberikan napas bantuan. Saya akan kerjakan 10 menit, dia berkata. Saya setuju, ya saya setuju. Saya berdoa, Tuhan tolong suami saya. Saya kasih tahu keluarga yang di Manado, mereka sendiri berdoa. Tetapi sesudah lebih dari 20 menit, dikatakan dokternya sudah tidak bisa kembali. Dan saya nyatakan dia meninggal jam 11.51. Ya, pada waktu saya dikasih tahu jam setengah 12, saudara. Di situ saya berkata, Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, ya. Yang terbaik Engkau berikan bagi saya. Saudara, saya katakan waktu itu pada anak saya, Pit, papi sudah tidak ada. Hah? Dia kaget, saudara. Dia turun ke bawah, dia lari. Yang betul nih, tadi katanya baik-baik, ya. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan buat itu baik, kata saya. Lalu saya menghubungi orang-orang dan saya bersyukur, ya. Saat ini kemarin saya cukup sibuk dengan coba memindahkan dia. Karena saya melihat waktu itu saya tidak tahu dia dimakamkan di mana, tempatnya bagaimana. Saya percayakan seutuhnya kepada kepala yayasan. Tapi saat itu saya melihat waktu saya datang ke sana sesudah saya sembuh, saya merasa kurang puas, ya. Saya merasa secara manusia kurang puas dengan tempat yang ada, yang dapat untuk Pak Tommy, ya. Tetapi di sini katakan Yesaya 49 ayat 5 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayanginya, menyayangi anak dari kandungannya, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Pada saat itu saudara, seringkali saya tidak bisa menangis, tetapi setiap saya berdoa, saya menangis dengan sedih. Anak saya yang mengerti, setiap saya berdoa, saya menangis dengan sedih. Saya nggak menyalahkan Tuhan, kenapa? Mengapa? Ya saya tidak pernah bertanya seperti itu. Banyak mungkin orang kalau dalam menghadapi seperti ini, dia akan bertanya kenapa? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya enggak. Saya berkata terima kasih Tuhan, apa yang Kau buat adalah yang terbaik bagi suami saya. Saat ini dia senang. Tapi saya mohon berikan saya kekuatan, berikan saya ketabahan untuk menghadapi semuanya. Karena saya tahu bukan hanya saya, jemaat pun kaget dengan keadaan seperti itu, ya. Saya percaya banyak. Pada waktu malam itu saya hubungi Prengki, hah bener tante, katanya udah baik. Iya, saya bilang, tolong kamu datang karena Bapak Gembala sudah tidak ada. Tolong doakan saja nanti di pemakaman, ya, dengan Mas Tommy. Saya minta tolong dan dari sini saya mengucapkan terima kasih, ya saudara, pada keluarga mereka, Pak Tommy dan Prengki yang sudah mengantar hanya bertiga mereka di sana. Saya tidak bisa ikut, ya, karena saya masih dalam kondisi positif. Kalau kita percaya bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi tantangan hidup, maka kita harus seperti Bani Korah. Di dalam Mazmur 44 ayat 18-12 berkata, semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak memberontak, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Dikatakan kita belajar seperti Bani Korah, dikatakan semua ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukan kami di tempat serigala dan melimuti kami dengan kekelaman, tapi Bani Korah tetap setia kepada Tuhan.
tidak menyimpang dari jalan Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara, saat itu saya hanya berkata terima kasih Tuhan. Saya tahu Tuhan memberikan yang terbaik. Saat ini saya belum mengerti rencanamu. Tapi saya tahu satu hal, bahwa Engkau mengasihi saya. Engkau lebih mengasihi suami saya, walaupun saya mengasihi. Anak saya mengasihi. Tapi Engkau lebih mengasihi dia. Dikatakan di sini dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, dengan jelas Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, ia memegang tangan dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Tuhan memegang tangan kita yang membawa kemenangan. Karena itu janganlah larikan diri kita dari kenyataan hidup, ya. Percaya bahwa Allah memperhatikan hidupmu, masalahmu, bebanmu, dan pergumulanmu. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Tapi saya percaya Tuhan selalu hadir. Mungkin saudara merasa kok sekarang kena COVID, kena pandemi yang sedang melanda, makin merajalela. Membuat saudara kena PHK, usaha saudara banyak yang bangkrut, bahkan pengusaha-pengusaha besar banyak yang tutup, ya, mengatakan sulit, tambah sulit, tambah sulit. Memang itu adalah penggenapan janji firman-Mu, bahwa manusia akhir zaman ini makin lama bukan semakin baik, semakin sulit. Tapi bagi orang-orang yang percaya, Tuhan tetap menyertainya, ya. Kemarin tadi anak saya saat ini sedang ikut diklat, saya bersyukur pada waktu papinya ada, dia nggak mau, ya ini disuruh ikut diklat. Dia mengatakan, "Mih, ada orang bertanya, kenapa saat ini begitu banyak pendeta yang meninggal?" Memang suami saya berkata kepada saya, dia ikut grup pendeta, MPL, juga BPD, setiap hari ada saja hamba Tuhan yang meninggal karena COVID, ya. Karena mereka melayani masyarakat, ya saudara, dekat dengan masyarakat. Tetapi dia berkata, bukan soal dia meninggal karena COVID. Apa karena Tuhan tidak melindungi? Kan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut sehingga tidak kena. Atau lagi dalam Mazmur 91. Tidak tuh saudara, bukan cara mati. Yang penting pada saat dia mati, dia beriman kepada Tuhan. Di situ tersedia mahkota yang Tuhan janjikan. Jadi kalau saat ini mungkin saudara mengatakan, kenapa kok saya kena COVID, ya? Mengapa saya harus mengalami hal seperti ini? Atau mungkin karena gara-gara COVID, rumah tangga saya mengalami goncangan. Atau mungkin karena keuangan semakin sulit. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Di dalam keadaan bagaimanapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Mungkin semakin sulit, tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, selalu Tuhan pelihara. Dan karena itu kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Tidak melupakan Tuhan. Asal kita tidak melupakan Tuhan. Dan jangan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kita mau tetap setia berada di dalam Tuhan. Di dalam ayat terakhir, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan bagaimana? Orang kena COVID kok baik? Cara mati tidak jadi masalah, saudara. Tapi yang penting saat dia beriman, Tuhan panggil, Tuhan jemput. Saya waktu itu sedang berpikir untuk memindahkan suami saya. Saya sudah lihat Kemauan Karmel. Secara manusia, aduh kok saya nggak puas. Tetapi sebelum saya pulang, besok paginya saya mendapat WA dari salah satu jemaat. Dia berkata, Bu Tommy, tadi malam saya mimpi bertemu dengan Pak Tommy. Saya melihat Pak Tommy bahagia pakai jas. Wah, saya ingat memang waktu mati saya siapkan jas. Dia katakan, boleh nggak saya pakaikan suami saya jas? Boleh Bu, ambil, mau ditutup diambil ya. Lalu saya pulang, saya ambil anak saya ngantar kembali jas. Biasa saudara yang dia biasa pakai, sarung kaki, ya dia komplit. Saya siapkan dia dengan tangan gemetar ya, karena saya sendiri masih lemas. Saya berkata, Pit, Mami nggak bisa kembali ke rumah sakit, tolong kamu antar saja. Diantar, dia bilang, wah senang di sana. Antar ketemu dengan mama saya. Wah, mama saya senang, Pak Tommy sudah datang di sini pakai jas. Di situ saya langsung, ya saudara. Saya berpikir saya lihat tempatnya nggak kurang memuaskan bagi saya. Tapi anak saya berkata, Mami, kalau Papi bisa berkata, udah Ten, nggak usah dipindah. Nggak apa-apa saya di sini. Itu hanya tubuh secara jasmani yang akan jadi tanah.
saya sudah senang bersama Yesus di surga. Di situ saya baru bisa menerima, dan kemarin saya berkata, udah saya bongpai aja deh, saya nggak jadi pindahkan sementara ini. Secara manusia saya nggak bisa tidur, saya mikir kok seperti itu ya. Saya melihat orang hamba-hamba Tuhan yang lain yang meninggal secara baik-baik, diantar dengan begitu banyak kendaraan, banyak bunga. Saya melihat suami saya hanya sendirian ya, di dalam ruangan sendirian. Saudara, saya merasa aduh, sebagai manusia, saya sebagai istri, anak saya Alfred, Mami, Papi kok sendiri, benar-benar sendiri ya. Ya, secara manusia saudara, apalagi mengatakan saya bersyukur. Orang tua saya meninggal di rumah, ditungguin oleh keluarga. Siapa yang nggak mau nungguin saudara? Tapi saya tahu Tuhan lebih tahu yang terbaik ya. Saya bersyukur kalau saat ini saya masih bisa ada sampai saat ini. Sebagaimana saya ada, Tuhan memberikan saya kekuatan, kemampuan untuk menghadapi semuanya. Begitu juga dengan anak saya, dia berkata, relakan nih. Saat ini Mami bangkit, banyak jemaat yang membutuhkan Mami. Teruskan pelayanan, aku dukung Mami. Dia berkata, dan saya percaya, saya juga bersyukur kepada seluruh jemaat yang selalu mendukung saya. Dia berkata, Tante saya dukung Tante ya. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Sebab Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan satu ilustrasi, di mana dikatakan ada seorang Kristen yang selalu setiap hari dia hanya berjualan, istilahnya kalau sekarang cendol ya. Dia naik mobil itu setiap hari pergi pulang. Walaupun pendapatannya tidak banyak, dia dari rumah harus melewati Pematang, dia sampai ke tempat stasiun, lalu dia naik untuk dia tempat berjualan setiap hari. Tetapi pada suatu hari, pada saat dia mau pergi naik bis atau mobil langganannya yang biasa di situ, tahu-tahu dia jalan di Pematang tergelincir. Padahal dia setiap mau pergi dia selalu berdoa kepada Tuhan. Tergelincir sehingga barang dagangannya semua jatuh dan hancur. Saat itu dia berpikir, kenapa bukankah saya sudah berdoa kepada Tuhan? Tetapi mengapa Tuhan izinkan saya jatuh sehingga dagangannya itu hancur, dia nggak jadi jualan. Dia kembali ke rumah membawa jualannya. Tetapi pada sore hari dia mendengar, mobil yang biasa dia tumpangi, saat itu jatuh ke jurang dan semuanya mati. Cara Tuhan kita nggak ngerti, karena dia tidak ikut mobil itu, dia selamat. Walaupun dia harus kehilangan jualannya satu hari itu. Saudara, cara Tuhan nggak mengerti, cara Tuhan itu tidak kita bisa pahami, tetapi Tuhan memiliki satu cara yang indah. Saat ini mungkin saya belum mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan saya, tapi yang saya tahu pasti, kalau suami saya sudah senang di sana. Dan saya percaya Tuhan juga menyertai saya kalau saya boleh sehat, saya boleh kembali ada sampai saat ini, bukan karena saya kuat, bukan karena saya bisa. Saya banyak belajar, saya banyak menangis di bawah kaki Tuhan. Tapi saya percaya melalui hal seperti ini, anak saya mulai terlibat pelayanan. Dia berkata, Mami aku antar. Dulu orangnya cuek. Saya tahu saudara, cara Tuhan mengajar kita nggak pernah pikirkan. Tapi yang kita tahu, satu hal, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Biarlah saudara, firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi kita. Saat ini mungkin kita sedang menderita, kita sedang diizinkan Tuhan mengalami sesuatu, tapi jangan kita meninggalkan Tuhan. Seperti kita mau tetap setia seperti Bani Korah. Apapun yang sedang diizinkan Tuhan, kita tahu Tuhan pasti punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari saudara, kita akan nyanyikan satu lagu, Tuhan Yesus Setia. Setia
adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada bersama dengan kita. Mungkin orang-orang yang kita kasihi bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Dan Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia selalu menopang kehidupan kita. Kalau kita mau datang dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya, apapun pergumulan, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu, Dia sanggup menyembuhkanmu. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus setia. Nyanyi dengan iman, Dia setia dan Dia sanggup menolong engkau. Sahabat kita, amin, amin. Dalam segala susahku, selalu menghibur. Sampai saat ini kami boleh ada sampai hari yang ke-18 atau hari yang ke-21. Kuat dan gagah kami, tapi Engkau selalu ada dan setia di dalam kehidupan kami. Boleh berada di minggu ketiga, di bulan yang kedua ini, anugerah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, kasih-Mu, terima kasih untuk firman yang mengajarkan kami Engkau hadir di tengah-tengah penderitaan kami. Dan kami tahu kami tidak pernah sendirian, karena Engkau ada Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami. Kasih-Mu yang luar biasa, tidak pernah berubah dahulu dan selama-lamanya. Biarlah Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Engkau lawat secara khusus Tuhan. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang susah boleh dihiburkan, yang sedang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, yang putus asa selalu ada harapan baru dari Engkau bagi mereka yang percaya kepadamu. Dan di tempat ini kami terus membawa anak-anak-Mu yang membutuhkan pertolongan. Kami menyerahkan Bapak Suyatno, Tuhan Engkau jamah. Menyerahkan Ibu Lili, Tuhan Engkau jamah kakinya yang sakit. Kami menyerahkan Ibu Endang. Kami menyerahkan keluarga yang saat ini sedang mengalami sesuatu kena COVID. Kami melawat mereka. Karena Engkau sama dengan mereka. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono Hadi Pranoto, Tuhan. Kami serahkan mereka semua yang mungkin hamba tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi Engkau melawat mereka secara khusus, Tuhan. Kami percaya yang putus asa saat ini sedang menghadapi mungkin tidak merasa ketakutan. Engkau berikan hiburan. Di dalam Engkau selalu ada pertolongan. Engkau selalu ada jalan keluar. Penyertaan-Mu bagi hidup. Pertolongan-pertolongan yang Engkau janjikan dan Engkau akan berikan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dari yang muda sampai yang tua. Engkau memberkati seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau tolong mereka. Kami percaya pemeliharaan-Mu atas mereka. Kesehatan, kekuatan Engkau tambahkan kepada mereka. Yang saat ini mungkin kesulitan ekonomi, Engkau juga buka jalan bagi mereka. Sebagaimana Engkau berkata, tidak perlu khawatir. Kalau burung di udara Engkau pelihara, teribu umat-Mu yang berharap kepada-Mu, Engkau akan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi ini, Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar jika anak-anak-Mu membawa persembahan, baik persembahan syukur, persembahan tantangan atau persembahan
persembuluhan yang mereka bawa untuk Engkau. Engkau akan membalas dengan berlipat kali ganda. Engkau menggenapi janji Tuhanmu. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan berkat-Mu atas kehidupan kita. Dan Tuhan, jika sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu hidup kami. Kami menyerahkan rencana pernikahan daripada Dinar dan Amarta. Tuhan, yang pada minggu tanggal 21, Engkau tolong Tuhan acara pernikahan mereka. Engkau memberkati, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan keluar. Tuhan akan memberikan kesehatan tubuhmu. Tuhan akan memberkati cucumu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan menyertai, memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Dan sebelum saya tutup, saya minta waktu sedikit bahwa kita akan mulai ibadah kembali pada tanggal bulan April ya, bulan Maret minggu pertama. Karena itu saudara persiapkan, dan saya mohon bantuan daripada ketua-ketua rayon untuk memberi tahukannya ya. Juga pada tanggal 21 ini ada pemberkatan dan peneguhan nikah daripada saudara Amura Marta Diputra dengan saudari Dinar Putri Hapsari di tempat ini jam 11 pagi ya. Jadi saudara yang nggak diundang nggak usah datang, karena ini memang harus memperhatikan protokol kesehatan ya. Karena itu kita harus hati-hati, dan dalam memulai ibadah kita harus mematuhi program kesehatan 5M bukan 3M lagi, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan membatasi mobilitas serta menjauhi kerumunan. Jadi kalau saudara pulang ibadah, biasanya ibu-ibu mesti suka ngobrol-ngobrol, nggak boleh ya. Mulai sekarang langsung pulang, karena dikatakan menjauhi kerumunan untuk menghindari. Karena itu dapat panggilan untuk divaksin, saudara bisa ya. Dengan itu kita bisa, jangan takut ya saudara, kita menjadi lebih sehat lagi. Jadi kalau saudara mungkin saya mau divaksin, oh puji Tuhan ya, boleh saudara. Jadi saya percaya dengan banyaknya orang yang divaksin, makin sedikit untuk kita tertular. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Amin.